Tanggal 3 Juli 1999 lahir ke dunia seorang bayi yang membawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Semua orang yang melihat memuji sang bayi yang cantik, yang kemudian diberi nama Olivia Laurencia. Sang bayi mungil tumbuh cepat dan makin cantik dari waktu ke waktu. Babak baru kehidupannya dimulai ketika umur 1,5 tahun. Saat anggota keluarganya yang lain melihat ada kelainan penglihatan pada Olive kecil, segera mereka memeriksakannya ke dokter. Bagaikan disambar petir, mereka harus menerima kenyataan bahwa Olivia divonis menderita kanker mata, atau dalam istilah kedokteran disebut retinoblastoma. Biasanya untuk penyakit begini umurnya paling sekitar 2 tahun lagi. Demikian kata sang dokter yang terus terngiang-ngiang di ingatan orang tuanya. Berbagai pengobatan mulai dijalani, bahkan pengobatan sampai ke luar negeri. Dokter menyarankan agar bola mata kiri yang terkena kanker segera diangkat. Namun sang ayah bersikeras untuk tidak mengambil jalan itu. Dia seorang anak gadis. Bagaimana dia menghadapi hidupnya kelak dengan mata palsunya? Jalan ini juga tidak bisa menjamin 100% sel kanker itu hilang begitu saja. Mata dia sungguh indah. Semua orang juga mengakuinya. Berontak sang ayah. Akhirnya dipakailah cara kemoterapi untuk mematikan sel-sel kanker yang telah tumbuh itu. Saat sang putri kesayangan teriak menahan sakit yang dideritanya, sang ayah tidak kuat menerima kenyataan itu. Bahkan ia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Menurut pengakuannya, meski telah dibaptis dan menjadi pengikut Kristus, Jimmy dan Iwan belum menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Untuk pergi ke gereja pun kadang masih agak ogah-ogahan. Mungkin seperti iman orang negara pada pagi ini, takut kena hujan. Dalam mimpinya, suatu malam Jimmy didatangi oleh malaikat yang membawa sebuah maklumat berisi hanya satu kata, baptis. Setelah menceritakan kepada saudara-saudaranya, saudaranya memberikan masukan, baptis berarti kamu mesti bertobat. Sambil tetap menjalani pengobatan, kondisi Olivia mengantar ayah dan mamanya lebih rajin dalam berdoa dan mengikuti persekutuan. Mereka lebih berpasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Mereka bertumbuh dalam iman di tengah penyakit yang diderita oleh anak mereka. Di sela-sela kesibukan mengurusi pengobatan Olivia, Allah mendatangkan penghiburan di keluarga ini. Seorang anak pemberian Tuhan hadir di tengah mereka. Sang adik kecil itu kemudian diberi nama Yohanes Nathanael. Setidaknya ini adalah suatu penghiburan di tengah kesedihan mereka. Olivia sempat menjalani 2 kali kemoterapi yang membuat kondisi fisiknya drop. Saat ia drop dan trombosit dalam tubuhnya turun, sang ayah dan pamannya dengan kondisi was-was mesti siap mengantri sepanjang hari untuk mendapatkan bantuan darah dari PMI. Demikianlah sepanjang hidupnya Olivia menjalani pengobatan. Biasanya setelah terapi ia mengalami kerontokan rambut hingga botak sama sekali. Dengan fisik yang demikian, Olivia tidak pernah merasa rendah diri. Ia tetap menjadi anak yang periang. Bahkan di sekolah ia termasuk salah satu murid yang memiliki prestasi yang cemerlang. Seluruh keluarga besar sangat menyayangi dan memberi perhatian penuh kepadanya. Saat ilmu kedokteran sudah angkat tangan dan hanya memberikan harapan kosong atas kesembuhannya, seluruh keluarga tidak berputus asa. Berbagai pengobatan alternatif dijalani. Pantangan-pantangan makanan selalu dituruti oleh gadis kecil ini. Obat-obatan dari berbagai bentuk dan rasa
yang sungguh merusak indera pengecapan juga dilahap dengan pasrah. Dalam kondisi demikian, Olive kecil sungguh bergantung pada Tuhan Yesus. Setiap pagi saat jam dinding baru menunjukkan pukul 4, bagai jam waker, Olivia membangunkan orang tuanya untuk mengajak mereka berdoa pagi. Ketika melihat papanya bersedih, Olivia selalu berujar, "Smile, Papa." Dengan polosnya, Olivia berujar dan mengajarkan papanya dalam masalah apapun, kita harus selalu smile. Imannya kepada Yesus itu membuat ia boleh dibilang tak pernah mengeluh soal penyakit yang dideritanya. Ia bahkan tak pernah menangis karena penyakit itu. Iman Olivia ini mengantarkan sang kakek, nenek, om, tante yang belum mengenal Kristus menjadi orang-orang yang percaya. Ketegaran Olivia membuat mereka semua merasakan bahwa Yesus sungguh ada bersama Olivia. Hal itu pula yang kemudian mendorong keluarga besarnya semakin berpasrah pada Yesus. Bahkan mereka kemudian terjun aktif dalam kegiatan rohani di lingkungan. Sungguh inilah karya besar yang ditinggalkannya. Bulan-bulan terakhir menjelang ajalnya, ia menunjukkan kasihnya yang luar biasa kepada keluarganya, terutama kepada adik kecilnya. Ia berujar kepada sang mama, "Kan Olive mau jadi peri yang baik hati." Natal dan malam tahun baru 30 Desember 2008, meskipun menahan sakit kepala yang belakangan selalu menyerangnya, ia berusaha tetap ceria. Saat acara tukar kado bersama umat gereja, ia juga masih selalu bercanda dengan semua orang. Beberapa hari kemudian, 4 Januari 2009, saat sakit kepala yang semakin parah disertai dengan muntah-muntah, keluarganya memutuskan untuk merawatnya di rumah sakit. Semakin lama kondisi fisiknya semakin parah, tubuhnya bahkan sudah sulit menerima asupan makanan. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Hasil MRI menunjukkan sel kanker yang sudah membutakan mata kirinya telah menjalar sampai ke otak, bahkan ke seluruh tubuhnya. Setiap hari ia hanya berbaring, lemas dan tertidur. Saat ia terbangun, kesakitan yang sungguh luar biasa dialaminya. Ia hanya bisa berteriak, "Aduh, sakit, sakit sekali Tuhan." Sang mama yang tidak kuat melihat penderitaan putrinya mengatakan, "Kalau sakit, menangis saja Olive." Tapi anak itu sungguh kuat. Dia tidak pernah mau menangisi kesakitannya. Orang tuanya kembali dikuatkan dan diajarkan untuk tetap tegar dalam segala masalah, walaupun itu tidak mengenakkan. Kesakitannya semakin memuncak, bahkan obat penahan sakit yang diberikan dokter sudah tidak bisa menghilangkan rasa sakit itu. 2 malam menjelang ajalnya, Olive yang bulan Juli pada tahun itu akan genap berumur 10 tahun, berdoa dengan penuh iman, "Terima kasih Tuhan atas karuniamu." Olive percaya Olive sudah sembuh, Olive sudah dipulihkan. Tidak ada satu penyakit apapun di badan Olive, dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena sudah Engkau tebus di kayu salib. Tuhan berkati Olive, Tuhan ampuni semua dosa Olive. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saat malam terakhir, ia bahkan sempat meminta sang papa yang memang sangat dekat dengannya untuk memeluk, menurunkannya dari ranjang pasien dan merangkulnya. Dia meminta kepada semua orang dan keluarganya yang mengunjunginya untuk senantiasa berdoa dan mendoakannya sepanjang malam itu. Detik-detik maut semakin mendekatinya. Dalam kesakitan yang sudah tidak tertahan, kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya, "Sakit sekali ya Tuhan." Olive sudah tidak tahan lagi. Kemudian kepalanya jatuh terkulai sambil berucap, "Terima kasih Tuhan Yesus." Kemudian ia sudah tidak sadarkan diri, tubuhnya mulai kejang-kejang saat sang ayah membisikkan ke telinganya, "Papa merelakan Olive pergi, karena Papa percaya di surga penuh damai sejahtera daripada di dunia yang menanggung banyak penderitaan." Saat Olive bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus ingin memegang tangan Olive. Segeralah sambut tangannya. "Selamat jalan Olive, kami semua merelakan Olive." Dalam kondisi yang sudah koma, Olive meneteskan air mata. Sesaat setelah itu bergantian, istri pendeta memegang tangan Olive sambil membisikkan di telinganya, "Kalau Olive sudah bertemu Tuhan Yesus,
Olive genggam kencang tangan tante ya. Dalam keadaan koma itu ia benar-benar menggenggam tangan ibu itu, dan tak lama kemudian Olive kecil pun pergi selamanya dengan perlahan, tenang, damai pada tanggal 12 Januari 2009 pukul 15.45. Kedua orang tuanya tentu sedih dengan kepergiannya, tapi mereka mengimani bahwa Olive sudah bahagia di surga selamanya. Mereka berusaha menahan tetesan air mata dan merelakan kepergiannya. Mereka berusaha meneladani apa yang selalu dikatakan Olive selama hidupnya. Segala sesuatu ada waktunya. Selalu tersenyumlah dalam segala hal, tetap kuat dan tegar dalam pergumulan. Berserah dirilah kepada Tuhan Yesus, karena Dia akan memberikan jalan terbaik dan selalu mengasihi kita. Jasadnya sudah terbaring kaku, tapi ia terlihat seperti hanya tertidur. Semua pelayat yang melihat memuji Olivia bagaikan peri kecil cantik yang tertidur pulas. Wajah dan kulitnya yang putih bersih, bibir kecilnya menyunggingkan senyum kecil bahagia. Salah satu mata yang tadinya agak cekung karena sel kanker sudah menggerogoti dan membutakan mata kirinya, bahkan terlihat normal kembali. Ia benar-benar seperti tertidur. Semua mengimani saat ajal menjemputnya, Tuhan terlebih dahulu memulihkan fisiknya. Keluarga besarnya mengimani bahwa Olivia adalah penolong yang diberikan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Melalui sakit yang dideritanya, satu persatu anggota keluarga besarnya bertobat dan menerima Kristus. Tugas malaikat kecil ini sudah selesai, maka ia kembali dipanggil Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu terakhir Advent mengajak kita berjumpa dengan Maria dan Elizabeth. Keduanya berbagi beban. Hidup mereka dibengkokkan oleh rencana Tuhan. Elizabeth yang sudah berumur harus mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Maria yang belum tinggal serumah dengan Yosef, hamil. Kita mengira semua akan berjalan dengan baik. Tidak. Kita semua sudah tahu jalan ceritanya. Kita tidak menganggap lagi ada masalah di sana. Tidak bagi Elizabeth dan Maria. Mereka berjuang untuk bisa melahirkan Yesus, mempersiapkan kelahiran itu tidak mudah. Mungkin seperti kisah Olivia, pahit sekali bagi keluarga ini, tapi mereka melihatnya itulah jalan Tuhan untuk menyapa, mempertobatkan mereka. Natal akan datang lagi, sama dengan tahun sebelumnya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hujan mungkin akan mengganggu perayaan ini, sehingga akan banyak orang tidak akan ke gereja. Banyak orang akan pergi ke tempat-tempat lain untuk merayakan Natal. Sesudah itu tahun baru, sesudah itu lewat. Semua bagai rutinitas bagi kita. Tapi mari kita mulai hari ini merenungkan, apakah Anda, saya, kita semua siap kalau Tuhan membengkokkan jalan hidup kita, sepahit, sesulit, seberat apapun, seperti kisah Olivia, seperti kisah Maria dan Elizabeth. Tuhan memberkati kita.